Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Frida Registisilia. Kalian bisa panggil saya Ibu Frida. Saya selaku dosen di Sekolah Vokasi IPB, tepatnya di mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Saya harap kalian semua bisa mengikuti kelas saya dengan tertib ya. Oke, sebelum kalian menyaksikan video kali ini, kalian bisa mengisi absensi terlebih dahulu di IPB Mobile-nya. Kira-kira untuk minggu kita kali ini bakal ngebahas materi apa ya? Langsung saja simak video pembelajarannya. Minggu pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang interaksi komunikasi nonverbal. Apa sih interaksi komunikasi nonverbal ini? Lalu apa saja yang akan dibahas di bab ini? Oke, di sini ada satu kasus yang menyebutkan bahwa ada seorang komunikator dan komunikan yang sedang bercakap-cakap. Tetapi di antara keduanya ada koran yang dibatasi. Setelah itu, lepaskan koran dan bicara kembali. Menurut kalian, situasi mana sih yang menyenangkan? Saat bisa menatap lawan komunikasi atau tidak bisa saling bertatap? Oke, melihat dari kasus ini, yang pastinya yang sangat efektif adalah jika seorang komunikator dan komunikan bisa saling bertatap. Mengapa hal tersebut bisa dikatakan efektif? Karena menurut sebuah penelitian, jika seorang fokus terhadap pembicaraan, maka ia akan memahami apa isi pesan yang dibicarakannya. Oke, kita lanjut aja. Lalu komunikasi nonverbal itu terbagi menjadi dua aspek. Aspek apa aja? Yang pertama ada kinestik dan okulesik. Selanjutnya ada sebuah polisi lalu lintas yang sedang bertugas ditempatkan di jalan pada saat lampu lalu lintas mati. Menurut kalian, komunikasi nonverbal apa saja yang dilakukan oleh polisi tersebut? Yang pastinya ada menggerakkan tangan dan meniupkan peluitnya. Kedua tersebut bisa dikatakan komunikasi nonverbal karena hal tersebut menggantikan pesan melalui gerakan ekspresi yang disampaikan oleh polisi tersebut. Pengertian komunikasi nonverbal dan bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah semua ekspresi eksternal. Semua ekspresi eksternal itu berarti terlihat oleh mata kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan termasuk dalam ekspresi eksternal itu terdiri dari gerak tubuh, karakteristik penampilan, karakteristik suara, dan penggunaan ruang dan jarak juga termasuk ke dalam komunikasi nonverbal loh. Bahasa tubuh dapat diartikan sebagai penyampaian pesan non-lisan yang menggunakan kemampuan seluruh anggota badan untuk menyampaikan pesan-pesan, seperti menggunakan gerak tubuh, mimik wajah, isyarat tangan. Nah, bahasa tubuh ini mencakup dari isyarat tangan, lalu ada isyarat mata juga, lalu ada posisi tubuh hingga jarak yang dibangun antara dua orang yang berbicara. Nah, kita bisa mengetahui nih ada seorang komunikator dan komunikan, tapi terlihat jaraknya ini sangat jauh. Bisa dikatakan bahwa mereka mempunyai sebuah hubungan yang tidak terlalu erat. Lalu, apa sih fungsi komunikasi nonverbal? Menurut Jen, pada tahun 1998, fungsi komunikasi nonverbal yang pertama adalah menggantikan pesan lisan. Menggantikan pesan lisan yang biasanya dilakukan bila situasi tidak memungkinkan
memudahkan untuk menyampaikan pesan lisannya. Misalnya nih, ketika kita sedang menonton konser, pasti lingkungan kita itu sangat bising ya oleh musik, terus ada suara dari orang lain juga. Nah, bisa dikatakan bahwa situasi ini tuh tidak memungkinkan untuk kita berbicara dengan orang lain. Maka hal yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan menggunakan isyarat tadi. Ada isyarat tangan, mata, dan masih banyak lagi. Fungsi selanjutnya adalah membentuk pesan yang mengarahkan komunikasi. Ada saatnya kita berusaha mengolah pesan orang lain. Misalnya, ketika kita sedang diwawancarai, kita pasti menggunakan pakaian serapi mungkin dong. Kenapa sih kita harus menggunakan pakaian yang rapi ketika diwawancara? Hal itu menggambarkan bahwa sebuah kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang formal. Jadi, kita sebagai pelamar harus bisa berpakaian serapi dan sesopan mungkin. Fungsi selanjutnya adalah memperjelas relasi. Kita harus mengingat nih, pesan komunikasi itu mengandung isi dan informasi tentang relasi. Relasi itu seperti hubungan ya teman-teman. Informasi relasi terkait dengan relasi di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Begitu informasi relasi sulit diungkapkan secara verbal atau secara kata-kata, maka yang harus kita lakukan adalah mengambil alihnya. Mengambil alih seperti apa sih? Yang pastinya kita menggunakan komunikasi non-verbal. Fungsi komunikasi non-verbal selanjutnya adalah mengatur interaksi. Ini terjadi misalnya manakala kita terlibat dalam percakapan antar pribadi. Lawan bicara kita terus saja berbicara, sehingga sepertinya tidak ada kesempatan untuk kita berbicara. Salah satunya ketika kalian sedang melakukan diskusi di kelas, lalu mungkin kalian ingin memberikan tanggapan atau sanggahan untuk kemajuan dalam pekerjaan tersebut. Yang harus kalian lakukan adalah mengangkat tangan yang menunjukkan kita meminta waktu dan kesempatan untuk berbicara. Fungsi komunikasi nonverbal selanjutnya adalah memperkuat dan memodifikasi pesan-pesan verbal, isyarat-isyarat nonverbal dapat menjadi meta pesan. Seperti ketika kita menceritakan sebuah kronologi kecelakaan. Jika terjadi kecelakaan kereta api, kita pasti menggunakan tangan kanan dan kiri untuk menggambarkan tabrakan tersebut. Misalnya, kereta tersebut datang dari arah barat dengan melaju sangat kencang. Lalu, tanpa kita sadari, ternyata ada sebuah mobil juga yang tidak melihat kereta tersebut datang, sehingga terjadinya tabrakan. Berdasarkan fungsi-fungsi komunikasi, komunikasi nonverbal ternyata bisa menggantikan komunikasi verbal. Namun yang lebih banyak adalah saling menguatkan dan saling melengkapi antara keduanya. Lalu ada jenis-jenis komunikasi nonverbal menurut Jane pada tahun 1998. Yang pertama ada kinestik. Kinestik itu adalah sebuah jenis komunikasi yang menunjukkan gerak-gerik atau sikap tubuh, lalu ada gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Ekspresi yang mungkin kita lihat dan cukup populer dalam masyarakat adalah acungan jempol yang menyatakan pujian.
Selain itu, acungan jempol juga menggambarkan bahwa kita setuju dengan perihal atau pernyataan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya ada paralanguage. Nah, istilah ini menunjukkan pada unsur-unsur nonverbal seperti suara dalam percakapan verbalnya. Bukan berarti kita mengeluarkan suara itu menunjukkan bahwa hal tersebut dikatakan komunikasi nonverbal. Namun, jenis komunikasi nonverbal dalam paralanguage ini meliputi karakter vokal, seperti ketika sedang berbicara dan disertai senyum ataupun seduh. Terus ada sikap vokal seperti keras pelan atau tinggi rendah. Lalu ada kata-kata yang mengucapkan hal itu menunjukkan bahwa kita sedang berpikir atau sedang termenung dan masih banyak lagi. Nah, lalu ada kebisuan nih. Ternyata kebisuan ini juga termasuk dalam komunikasi nonverbal. Sebenarnya, dalam kebisuan, orang mengkomunikasikan sesuatu. Kita bisa melihat ya contoh gambar yang ada dalam PowerPoint tersebut. Kebisuan bisa mengkomunikasikan persetujuan, apatis, terpesona. Lalu dengan adanya kebisuan juga bisa dikatakan bingung, tidak setuju, malu, menyesal, sedih, dan tertekan. Lalu ada haptics. Istilah ini berkenan dengan sentuhan dalam berkomunikasi, seperti sentuhan tangan di pundak, atau elus tangan pada lawan komunikasi, lalu mengelus kepala. Nah, hal ini bisa dikatakan bahwa sentuhan ini memberikan pesan tertentu pada lawan komunikasi. Nah, lalu ada juga tampilan fisik dan busana. Kita bisa melihat ya, kalau orang akan melayat ke kerabatnya atau ke tetangganya, pasti menggunakan busana berwarna hitam. Hal ini memiliki pesan bahwa mereka sedang berduka. Lalu, jenis-jenis komunikasi nonverbal selanjutnya adalah olfatik. Olfatik ini berkenan dengan indera penciuman dalam berkomunikasi nonverbal. Bukan hanya bau wangi parfum tertentu, ternyata bau badan juga berpengaruh terhadap sebuah komunikasi. Nah, lalu ada okulestik nih. Okulestik ini istilah menunjukkan pada pesan yang ingin menyampaikan melalui mata. Kita bisa melihat orang tersebut sedang marah ataupun sedih dengan melihat matanya. Mungkin kalau orang marah itu pasti matanya akan melotot, seram. Nah, beda dengan orang yang sedang menangis, termenung, mungkin dia akan mengecilkan matanya. Berarti kita bisa melihat nih dari matanya. Baik, cukup sekian teman-teman semuanya. Ibu harap kalian bisa memahami untuk materi pertama kita kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung kirim melalui WhatsApp group. Ibu tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.